Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Evan. Dan saya Erwin. Cerita kali ini guys, kita akan membahas film Perang Dunia Kedua lagi ya, yaitu Pertempuran Laut di Samudra Atlantik. Ya bener bang, dalam film ini kita akan menyaksikan perjuangan seorang kapten kapal Greyhound yang memimpin konvoi pengantar suplai menuju Inggris. Dan di Jalan Atlantik ini, di mana di daerah ini adalah batas dukungan pasukan udara Amerika. Apapun yang terjadi di sana, mereka harus bisa bertahan sampai ke titik pasukan udara Inggris bisa melindungi mereka. Ya udah guys, daripada kalian penasaran, ini dia alur cerita film Greyhound tahun 2020. Percakapan radio yang genting memulai film ini dengan sangat intens. Mereka mengatakan perang gak akan pernah berhenti dan mereka sudah kehilangan 3.000 pasukan. Konvoi 37 kapal yang berisi pasukan dan suplai persediaan perang ini harus segera sampai ke Inggris. Karena mereka bakal melewati jalur yang diberi nama Celah Atlantik. Mereka pun mengandalkan 3 kapal perang ringan dan 1 kapal besar bernama Greyhound sebagai pelindung jika terjadi serangan tiba-tiba. 3 hari berlalu setelah mereka lepas dari pantauan udara. Di Celah Atlantik ini, Krause sebagai kapten pun setiap pagi selalu menanyakan kepada Cole kondisi konvoi dan situasi jalur yang mereka lalui. Saat ini mereka tidak menemukan kontak apapun yang mencurigakan dan keadaan konvoi masih sesuai jalur seperti biasanya. Namun setelah ia sampai di Anjungan, ia pun mendapat laporan kalau 2 kapal yaitu Harry dan Eagle sedang melakukan pemburuan. Krause yang masih belum tahu jelas situasinya tiba-tiba mendapatkan morse dari kapal utama konvoi yang mengabarkan kalau mereka ternyata telah mendeteksi adanya transmisi Jerman di jarak sekitar 15 mil sebelah kanan. Greyhound pun menyuruh Dickie yang berada di sayap kanan untuk bersiap dan selalu waspada dengan radarnya. Sedangkan Harry dan Eagle, Krause suruh buat kembali dan mengisi formasi kosong. Greyhound pun pindah sebelah kanan dan mulai memburu kapal selam tersebut. Di sini Krause mulai memberikan arahan siap tempur kepada seluruh awak kapal, termasuk pada Cole yang berada di bagian radar. Setelah beberapa saat, Cole pun melaporkan kalau mereka mendeteksi kapal selam musuh di jarak 15 mil dan sedang muncul ke permukaan untuk mengisi ulang oksigen. Greyhound yang sudah tahu posisinya pun langsung bergerak dengan tujuan, supaya mereka bisa melihat dengan jelas dan langsung menyerangnya. Suasana pun semakin genting dan Krause sendiri mulai mencari waktu yang tepat untuk menyerang. Namun sayang mereka terlambat karena kapal selam tersebut keburu menyelam dan hilang dari radar. Mengetahui hal ini, Krause pun langsung memerintahkan Cole untuk memperkirakan kemana arah pergerakan mereka. Cole pun dengan beberapa temannya langsung menghitung menggunakan rumus tertentu dan akhirnya mereka bisa menebak kemana kapal selam itu pergi. Setelah jarak mereka dekat dengan koordinat tebakan tadi, si petugas bagian sonar pun mendeteksi keberadaan kapal musuh yang bergerak semakin menjauh. Biar nggak bingung nih guys, kalau sonar itu buat mendeteksi di bawah air dan jangkauannya nggak luas karena mengandalkan suara, sedangkan radar buat mendeteksi yang berada di bagian permukaan. Kapal perang ini belum secanggih seperti zaman sekarang ya guys, jadi pendeteksian musuh juga nggak semaksimal seperti sekarang ini. Suara yang semakin jauh ini pun membuat si petugas mulai kehilangan posisi musuh. Dan dia juga menjelaskan kepada Krause kalau kejadian ini bisa saja kapal selam tersebut benar-benar menjauh atau mereka mematikan mesinnya supaya tidak terdengar di sonar. Krause yang mendengar hal ini pun langsung berpikir dan mengira-ngira kemana perginya kapal selam itu. Dan setelah beberapa saat, si petugas sonar pun melaporkan lagi kalau dia mendeteksi kapal musuh di jarak 900 meter sebelah kiri. Di posisi ini wajah para awak semakin tegang, masing-masing dari mereka bersiap di posisinya dan menunggu arahan dari Krause. Namun tiba-tiba Krause memerintahkan untuk berbelok ke kanan dengan kecepatan standar. Hal ini tentunya membuat mereka terdiam. Kenapa si Krause ini malah belok kanan dan tidak mengejar musuhnya? Hal ini ternyata Krause lakukan supaya musuh mengira mereka nggak dikejar lagi sama Greyhound. Saat ketika musuh ngejar balik nih guys, Krause langsung menyuruh Greyhound untuk kembali siaga. Kapal selam musuh semakin dekat dan si petugas sonar pun mulai cemas sambil menghitung mundur jarak mereka. Saat posisi musuh sudah jelas jarak dan posisinya, Krause pun langsung dengan sigap memerintahkan awaknya untuk melempar beberapa bom ke lautan. Setelah tindakan ini, Krause pun langsung keluar dan melihat mungkin ada tanda-tanda bangkai kapal atau bangkai manusia yang terapung. Namun saat itu dia tidak melihatnya dan menyangka serangannya tidak tepat sasaran. Sampai beberapa saat kemudian, anak buah Krause melihat kubangan minyak yang berarti kapal musuh sudah hancur. Sontak saja, satu kapal Greyhound pun bersorak kegirangan. Semua senang kecuali sang kapten yang kelihatannya murung. Seperti yang kita tahu, kalau tentara musuh juga merupakan manusia, dan Krause nampaknya menganggap hal ini sebagai kehilangan, terlepas mereka adalah musuh atau bukan.
Masa-masa kebahagiaan mereka ini tak bertahan lama, karena beberapa jam kemudian Greyhound mendapat laporan kalau ada 2 torpedo yang menyerang bagian belakang konvoi. Kapal Despotico dan Cadena pun menjadi korban torpedo ini, sehingga mereka harus mengevakuasi diri. Melihat hal ini, Cross langsung memerintahkan untuk pindah ke bagian belakang konvoi. Tumbangnya musuh tadi ternyata membuat kapal-kapal selam Jerman mulai menunjukkan taringnya, dan hal ini terlihat dari mereka yang juga mulai menyerang Greyhound dengan torpedonya. Namun untungnya Cross langsung melakukan manuver tajam dan terhindar dari serangan tersebut. Setelah diperiksa, Cross pun mulai mendapatkan laporan kalau masing-masing dari mereka telah dikepung 2 kapal dan totalnya mereka harus berhadapan dengan 6 kapal selam Jerman. Cross menganggap sebagai sekumpulan serigala yang bakal memangsa mereka saat malam tiba. Soalnya kapal di permukaan gak mungkin bisa melihat pergerakan kapal selam yang udah gelap-gelapnya. Satu demi satu kapal Jerman pun bermunculan ke atas permukaan, tandanya mereka emang sedang ingin berperang. Sementara itu, Cross masih mencoba mencari cara untuk mengatasi serangan ini, dan terlepas dari cuaca yang benar-benar sangat dingin. Suhu yang dingin ini nggak cuma mempengaruhi Cross, tapi juga kapal perang secara keseluruhan. Viper udah nggak bisa bekerja, dan radar juga mulai ngadat-ngadat. Malam yang ditakutkan pun tiba. Konvoi Greyhound gak bisa berbuat apa-apa saat ini, kecuali bersembunyi dari pihak musuh. Namun tiba-tiba musuh pun menembakkan roket suar, sehingga posisi mereka ketahuan. Kraus yang sadar selain ini kesempatan bagi musuh, dia mulai mencari celah untuk memperhatikan sekitar. Ketika Kraus melihat kapal selam yang sedang mengisi oksigen, dia pun langsung mengejarnya dan mulai menyerang. Namun kapal tersebut langsung menyelam, dan di saat yang sama petugas sonar mendengar kalau kapal selam Jerman lain ada yang mendekat. Mendengar ini, Cross langsung memerintahkan untuk melemparkan beberapa bom. Tapi sayang sekali kalau harus kehilangan beberapa bomnya, hanya demi sebuah tabung gas yang sengaja kapal Jerman buang sebagai pengalihan. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba kapal selam Jerman yang bernama Grey Wolf mulai menghubungi Cross lewat radio. Di sini mereka pun mengancam akan segera menenggelamkan seluruh konvoi serta Greyhound. Tentu saja hal ini bikin mereka menjadi semakin khawatir, dan benar saja pihak Jerman jadi semakin agresif. Mereka mulai menembakkan suar dan beberapa saat kemudian salah satu kapal konvoi meledak dan tenggelam. Serangan ini tidak berhenti di situ saja. Malam ini ternyata Cross kehilangan total 5 kapal yang ada di dalamnya sekitar 200 orang. Di momen ini, Cross termenung setelah mendengar laporan tersebut. Ia pun masih nggak tahu apa yang selanjutnya ia lakukan. Siapa yang sangka kalau tugas pertama dia menjadi kapten bakal penuh petaka, korban berjatuhan serta persediaan senjata semakin menipis. Ditambah lagi jarak mereka untuk sampai ke titik perlindungan udara masih 26 jam perjalanan. Kapal selam musuh kembali beraksi pada pagi harinya, dan mereka mulai menembakkan torpedo ke kapal Greyhound dan juga Dicky, dan untungnya mereka bisa menghindar. Dari sini, Cross pun kemudian mengajak Dicky untuk bekerja sama melakukan penyerangan. Suasana pun semakin intens, dan Dicky mulai meluncurkan beberapa bom ke air dan Greyhound sendiri mulai mengatur posisi. Beberapa saat kemudian, petugas sonar mendeteksi adanya kapal musuh. Cross pun langsung keluar dan ternyata kapal Jerman naik ke permukaan karena telah terkena bom tadi. Kesempatan ini langsung Cross manfaatkan untuk menembaki mereka. Dicky juga mulai membantu Greyhound dan mengejar kapal selam tersebut. Namun ada satu posisi yang mana Greyhound gak bisa menembaki karena Dicky berada di jalur tembak. Hal ini tentu membuat Cross menahan serangannya. Namun tiba-tiba saja rudal menghantam kapal Greyhound. Setelah posisi dirasa aman, Cross pun langsung memerintahkan serangan dan kapal Jerman pun hancur. Setelah perang singkat barusan berakhir, Cross pun di sini harus kembali bergabung karena ternyata 3 orang anak buahnya meninggal karena rudal tadi. Di sini, Cross melihat kalau kapal Eagle sudah rusak parah, tinggal kapal Harry dan Dicky yang masih bertahan. Akhirnya, kita tiba di 14 jam sebelum mencapai tempat aman. Cross yang tahu konvoinya semakin lemah, lantas memanggil Cole dan menyuruhnya untuk mengirim pesan dan meminta bantuan. Selang beberapa lama, Cross mendapat balasan, dan Cole sebagai pembaca kode pun langsung menerjemahkannya. Ternyata, konvoi ini diarahkan ke satu koordinat yang dimana koordinat tersebut sudah berada dalam jangkauan perlindungan udara. Dan Cole juga mengatakan kalau koordinat tersebut bisa ditempuh sekitar 4 jam. Momen-momen ini makin mulai membuat Cross stres dan kelelahan, apalagi ditambah kapal Grey Wolf yang juga mengancam Greyhound lewat radio. Beberapa jam kemudian, musuh mulai menembakkan kembali 2 torpedo.
Torpedo pertama berhasil dihindari dengan manuver yang tajam, namun Greyhound juga harus menghindar dari satu torpedo lainnya. Setelah berhasil mengatasi kedua torpedo, Cross pun langsung memerintahkan untuk maju dan menghampiri salah satu kapal Jerman yang berada paling dekat dengannya. Jerman yang tahu mereka akan diserang pun langsung buru-buru menyelam. Namun Greyhound di sini juga tanpa henti menembaki kapal perang tersebut dengan ratusan peluru. Sampai akhirnya Jerman sial dan mereka tertembak sampai hancur. Kepanikan mereka ini kembali setelah tiba-tiba kapal selam Jerman yang satunya muncul dan hampir menembakkan rudal. Namun di saat itu juga bantuan udara datang dengan tepat waktu dan langsung menghancurkan kapal Jerman tersebut. Setelah 48 jam yang menegangkan, Cross pun kali ini bisa bernafas lega dengan adanya bantuan udara. Dan gak cuma itu, bala bantuan juga datang dari laut. Karena konvoi ini sudah berada di daerah aman, salah satu kapal bantuan pun mengambil alih konvoi. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys. Terutama sikap leadership dari Kapten Krause yang selalu senantiasa bijak dalam mengambil keputusan. Rasa gelisah dan khawatir dari anak buahnya bisa diatasi oleh Kapten Krause sehingga pertempuran di Samudra Atlantik bisa mereka menangkan. Ya udah guys, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. He ain't